Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irma Syifa Fauzia, mahasiswa aktif dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melengkapi tugas ujian tengah semester Sistem Informasi Manajemen RM05. Langsung aja kita masuk ke videonya. Pada materi yang pertama, yaitu pengertian dari Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen merupakan sistem yang diciptakan oleh manusia dan mesin disatukan untuk menyajikan sebuah informasi untuk mendukung fungsi operasi, manajemen, serta proses pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Lalu untuk materi yang kedua yaitu ada peran-peran utama dari sistem informasi dalam bisnis. Yang pertama, sistem informasi dapat membantu manajer ataupun atasan secara terstruktur pada tingkat operasional dan tingkat kontrol, serta sebagai alat perencanaan bagi staf yang sudah senior. Lalu yang kedua, sistem informasi dapat memberikan laporan operasional sehari-hari sehingga dapat memberikan informasi untuk mengontrol operasi tersebut dengan lebih mudah. Lalu yang terakhir, ada sistem informasi juga berperan sebagai pendukung perencanaan taktis dan pengambilan keputusan bagi pengawasan dan tahap puncak meliputi sumber informasi guna menunjang perencanaan dan pengambilan kebijakan dari untuk materi selanjutnya ada pengaruh sistem informasi dalam organisasi dan perusahaan. Nah, ini ada 3 pengaruh. Yang pertama, perusahaan dapat menggunakan sistem informasi untuk mempertahankan persediaan pada tingkat paling rencah atau paling rendah agar konsisten dengan jenis barang yang tersedia. Lalu yang kedua, organisasi dapat menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi-transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan yang diberikan. Lalu yang ketiga, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Selanjutnya ada masalah-masalah yang timbul ketika manajemen masih menggunakan sistem data tradisional. Yang pertama yaitu adanya kurangnya pengawasan terhadap pendataan. Ini bisa disebabkan karena admin yang tidak teliti sehingga teledor dalam hal manajemen data sehingga bisa terjadi data yang dihasilkan itu bocor dan diketahui oleh publik. Lalu yang kedua, struktur pendataan yang belum memiliki standarnya. Ini ditujukan untuk memastikan semua aktivitas yang dilakukan memiliki output yang sama dan sesuai dengan apa yang diminta. Lalu yang ketiga, sistem pendataan yang masih menggunakan cara konvensional. Seringkali dalam beberapa perusahaan masih menggunakan tenaga kerja manusia yang tak jarang sering terjadi human error pada sistem kerjanya. Selanjutnya ada siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan sistem ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, perencanaan sistem. Perencanaan sistem ini dibagi menjadi tahapan yang membentuk struktur kerja strategis yang luas, pandangan sistem informasi baru, serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan pemakai informasi, proyek sistem, evaluasi, serta dipisahkan menjadi beberapa klasifikasi. Lalu yang kedua, analisis sistem. Analisis sistem ini merupakan tahapan dengan proses penilaian, identifikasi, serta evaluasi. Komponen dan hubungan timbal balik yang terkait dalam pengembangan sistem, definisi masalah tujuan, kebutuhan, serta ditambah dengan identifikasi biaya serta keuntungan. Lalu yang ketiga ada perencanaan sistem secara operasional. Pada tahap ini, pembentukan secara alternatif perancangan konseptual untuk perluasan pandangan kebutuhan pemakai. Alternatif perancangan konseptual memungkinkan atasan atau para manajer dan pemakai untuk memilih rancangan terbaik untuk kebutuhan mereka. Lalu selanjutnya ada evaluasi dan seleksi sistem. Pada tahapan ini, kualitas sistem atau biaya dan atau keuntungan dari laporan dengan proyek sistem dinilai secara berhati-hati dan diuraikan dalam laporan evaluasi serta seleksi sistem. Lalu selanjutnya ada perancangan sistem. Pada tahapan ini, perancangan sistem menyediakan spesifikasi untuk perancangan sesuai konseptual. Komponen dirancang dan dijelaskan secara detail. Lalu yang terakhir ada implementasi sistem dan pemeliharaan sistem. Ini adalah tahap terakhir atau step terakhir sistem ini sudah siap untuk dibuat dan diinstal, serta beberapa tugas terus dikoordinasikan dan dilaksanakan untuk diimplementasikan sistem yang baru. Kita masuk ke materi yang terakhir yaitu ada 4 contoh aplikasi. Dan 4 contoh aplikasi yang pertama dari platform internet. Ada Java, Net, Unix, dan Gisco. Lalu dari platform perangkat keras komputer ada Dell, IBM,
Sun, dan HP. Platform sistem operasi Microsoft Windows ada Unix, Linux, Mac OS X, Chrome, Android, dan iOS. Dari aplikasi perangkat lunak perusahaan ada SAP, Oracle, Microsoft, dan IBM.